Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia, menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang. Shalom sahabat-sahabat Raul Ninjil dimanapun berada. Kita akan kembali belajar firman Tuhan, dan hari ini kita akan lihat perumpamaan Yesus mengenai harta yang terpendam. Dalam Matius 13 ayat yang ke-44, kita akan baca perumpamaan tentang harta terpendam. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia, menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, sahabat-sahabat, pada zaman dahulu, tanah itu biasanya menjadi tempat favoritnya orang-orang untuk menyembunyikan harta-harta mereka. Entah itu uang, emas, ataupun perhiasan, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan. Yang pertama, oleh karena pada zaman dahulu rawan terjadi perampokan, ya, tetapi bukan perampokan yang biasa. Kita tahu bahwa dulu suatu bangsa rentan berperang dengan bangsa yang lain. Sehingga kalau ada terjadi penyerbuan, tentara-tentara yang datang biasanya suka menjarah. Sehingga lebih aman kalau harta mereka sudah disembunyikan di dalam tanah. Yang kedua, biasanya kalau pada suatu bangsa terjadi pergantian pemerintahan, orang-orang kaya itu atau konglomerat biasanya dikenakan pajak yang luar biasa tinggi. Sehingga bagi mereka suka sekali untuk sembunyikan harta mereka, uang-uang mereka di dalam tanah. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, harta-harta ini sering dilupakan oleh pemiliknya. Kenapa? Karena pemiliknya mungkin sudah meninggal dunia, atau masuk penjara, atau pergi ke luar negeri, yang akhirnya memisahkan antara pemiliknya dengan hartanya. Harta yang sudah bertahun-tahun dengan susah payah dikumpulkan, dan akhirnya kalau ada nanti seseorang yang beruntung, dia akan menemukan harta tersebut dan memilikinya. Nah, pada zaman Yesus sudah biasa orang-orang itu menemukan kepingan-kepingan mata uang lama yang dalam bentuk emas atau perak yang berceceran di tanah. Nah, diceritakan pada perumpamaan ini ada seseorang, dia menyewa sebidang tanah untuk dikerjakan. Pada saat dia sedang mengerjakan tanah itu, dia menemukan sedikit harta emas. Lalu dia senang, dia gali lagi, ternyata masih ada lagi. Lalu dalam pikirannya terbesit, dia berpikir, kalau saya memiliki sebidang tanah ini, maka saya akan sangat-sangat beruntung. Lalu dia senang sekali, dia sembunyikan dulu harta itu, dia kuburkan lagi, dia pulang ke rumahnya. Apa yang dilakukan pada saat dia pulang ke rumah? Di rumah dia lihat segala harta miliknya, aset-aset yang dia miliki, lalu dia uangkan, dijual. Setelah semuanya dijual, dia menerima uang, lalu uang tersebut diberikan kepada si pemilik tanah untuk dibeli. Nah, kerabat-kerabatnya, keluarganya, teman-temannya berpikir, orang ini gila, orang ini udah tidak waras. Ngapain dia membeli tanah yang terlantar, tanah yang tidak bisa menghasilkan, pikir mereka. Tetapi orang ini tahu apa yang dia perbuat. Dia sudah memiliki hak penuh atas tanah tersebut. Tinggal dia lebih rajin lagi untuk menggali dan menggali di segala sudut sampai dia memiliki harta yang terpendam tersebut seluruhnya. Nah, sahabat-sahabat Raul Ninjil, apa pelajaran rohaninya bagi kita? Perumpamaan dalam Matius 13 ayat yang ke-44 mengenai harta yang terpendam, ini bercerita tentang betapa tidak ternilainya nilai harta surgawi dan usaha yang harus kita lakukan untuk memperolehnya. Kita sebagai pengikut Kristus, kita harus sama seperti orang tersebut. Sebidang tanah melambangkan Alkitab, dan harta yang terpendam di dalamnya melambangkan Injil kebenaran itu atau Yesus Kristus itu sendiri. Nah, sama seperti orang tadi, kita seharusnya, bagi kita tidak ada pengorbanan yang begitu berat untuk kita korbankan demi memperoleh harta ini. Kita seharusnya rela untuk menyerahkan segala keduniawian kita demi ini, demi harta yang tidak ternilai ini. Karena kita tahu sahabat-sahabat, harta-harta kita di dunia ini, mobil kita, rumah kita, semuanya fana. Tidak mampu menyelamatkan kita pada saat kita mati. Tetapi harta ini, Yesus Kristus, mampu menyelamatkan kita setelah kita mati dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Nah, mungkin juga pada saat kita mempelajari
harta ini, orang-orang di sekitar kita akan menganggap kita gila, kita tidak waras, ya. Tetapi percayalah, kalau kita rajin, kita sungguh-sungguh untuk mencari harta ini, maka kita akan mendapatkannya. Perenungannya bagi kita, sahabat-sahabat, sudahkah saya dan sahabat-sahabat hari ini menggali lebih dalam harta yang terpendam ini? Kalau belum, tunggu apa lagi? Mari kita ambil Alkitab kita dan kita gali sekarang, sampai kita memperoleh harta yang di dalamnya seutuhnya. Terima kasih, semoga menguatkan kita. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.